Mari kita siapkan lagu pembukaan Kristus Bangkit, puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Mari kita memuji Allah, pahlawan gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Mari saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Kamis biasa pekan Paskah yang ketiga, kita berdoa bersama-sama. Mohon rahmat Tuhan, mohon kekuatan khusus untuk orang tua kita, saudari-saudara kita, umat dan mereka yang mengajukan intensi pada hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita berseru mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Kyrie eleison, Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Christe eleison, Christe eleison. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluruhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggal, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau, namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon ajarlah kami melaksanakan sabdanya
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saat Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menarik bacaan pertama bagaimana seorang Filipus akhirnya melalui Roh Kudus membuat seorang dari Ethiopia dibaptis. Dan ketika dibacakan sebuah nas yang tertulis seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang telah di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Yang maksud adalah Yesus. Nabi Yesaya memberikan bagaimana nubuatnya, anak manusia akan menderita wafat di kayu salib demi kita semua orang-orang yang berdosa. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus sebagai roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup kekal. Karena roti yang kita terima melalui Ekaristi Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan akhirnya kita juga menyadari kebaikan Tuhan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dulu bangsa Israel diberikan mana dan mereka makan lalu akan lapar lagi. Tetapi Yesus adalah roti hidup. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Percayakah Anda? Saya sungguh percaya dengan Ekaristi setiap hari yang saya lakukan. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk mereka semua yang percaya. Termasuk orang tua saya, keluarga saya, umat saya, dan semua orang yang mendambakan kerinduan Ekaristi Kudus. Saatnya pasti akan tiba. Virus corona akan berlalu. Dan disinilah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Bersabarlah, percayalah, waktunya akan tiba. Untuk itu, tetap di rumah, menjaga jarak, secara fisik, psikis, sosial, apapun juga. Menyadari jangan sampai kita juga melanggar. Kita kelihatannya sembuh, kita kelihatannya sehat, tapi ternyata kita membawa kuman. Ketika kita pulang ke rumah, mudik keluarga kita, orang tua kita yang terkena. Lebih baik menyadari, sabar. Lewat video call ataupun lewat sarana apapun. Saya yakin nanti pada saatnya akan tiba. Biarlah sayang itu tidak harus berjumpa. Cinta itu tidak harus memiliki, tetapi sungguh memberikan pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh Yesus kepada kita.
Maka ketika kita mengandalkan Tuhan yang berbicara melihat banyak orang, entah pemerintah, entah gereja, entah keluarga kita, tapi yang jelas hati nurani kita. Kalau kita mencintai mereka, cintailah. Tidak harus kita berpelukan, kita mendekati, ataupun kita menciumnya, ataupun kita mau datang ke sana. Tetapi menyadari bahwa saatnya akan tiba, mari dari jarak jauh kita mengendalikan diri. Kalau memang terpaksa keluar membeli sesuatu untuk keluarga kita yang di rumah, pakailah masker penutup, sehingga akhirnya sampai di rumah pun cucilah tangan, bersihkanlah semuanya. Kalau perlu pakaiannya jangan lagi masuk ke dalam rumah dulu, baru masuk dengan keadaan bersih, baru bertemu dengan keluarga. Saya yakin bahwa semua akan berlalu ketika kita bisa menjaga tunggu disiplin untuk mengatur. Saya mengadakan ekaristi ini juga demi orang-orang yang saya cintai. Bukan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, saya mengadakan ekaristi. Untuk itu, mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan. Kita mohon kekuatan agar kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami roti kami siapkan ini. Hasil bumi dan dosa manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama. Sehingga kami menjadi lahir seperti Kristus, bagaimana dengan campuran air dan anggur. Terpujilah Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami lima anggur yang kami siapkan, nasi pohon anggur dan dosa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahanku, sehingga aku layak untuk banyak peristiwa. Berdoalah saudara-saudaraku, persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta surmat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, roti anggur yang kami persembahkan ini akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Demikian pula kami manusia lemah ini, Kau angkat menjadi putra dan putrimu sendiri. Kami mohon semoga kami hidup sesuai dengan kebenaran yang kami imani demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, namun teristimewa pada masa Paskah ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus adalah Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dan sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegiatan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloriam Tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine
Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pancuran roh-Mu agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan teman-teman sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, ucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu. Lalu berikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau sang juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Mu, khususnya mereka yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, keluarga-keluarga kami yang mohon Kau berikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, juga kedamaian. Untuk para pekerja kesehatan yang terus-menerus bekerja dengan penuh semangat, lindungilah mereka, juga lindungilah keluarga-keluarga mereka. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria Perawan Muda Allah, bersama dengan Satu Yosef mempelai yang setia, bersama Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai.
Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kristus telah wafat untuk semua orang, agar mereka yang hidup bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah bangkit. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian abadi, bagaimana kami dapat menghadap Engkau bila tidak Kau tunjukkan jalannya? Maka kami mohon semoga kami dapat melihat Dia yang menjadi jalan kebenaran dan kedamaian, yang Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari, saudara terkasih, terima kasih telah bersama dengan kami berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Ekaristi Kudus ini sungguh saya persembahkan untuk semua orang yang mencintai, yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Sama seperti Filipus, wartakanlah Injil Tuhan Yesus kepada semua orang. Cinta, kedamaian, belas kasih, memberi, tidak menerima saja, berbuat sesuatu untuk orang lain. Tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Semoga hari ini kita sungguh dapat berbagi, berbuat banyak untuk orang lain. Tidak hanya mengharapkan banyak dari orang lain. Dan itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita semua. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Terima kasih untuk semua orang yang bekerja untuk kehidupan, untuk keselamatan, untuk penderitaan banyak orang. Karena apa? Yesus mati, wafat, menderita untuk orang lain. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.